Saya tadi pagi pukul 00.45 menit melihat tayangan di berita di Antv yang memberitakan tentang warga kita di Sidoarjo, Jawa Timur yang tempat kajiannya dibubarkan oleh tokoh masyarakat setempat. Saat ada tokoh masyarakat diwawancarai di TV tersebut, alasan membubarkan kajian MTA adalah karena 1. MTA menghalalkan anjing, 2. Zina lebih baik dari tahlilan. Seingat saya, sesuai dengan tausiah Al-Ustadz, si penyebar berita ini sudah meninggal. Jika memang akar dari penyebar berita bohong ini adalah beliau yang telah meninggal tersebut, apakah kita masih pantas mendoakannya? Untuk redaksi berita dalam TV yang menyiarkan berita tersebut, apakah termasuk orang fasik, Ustadz? Mengingat secara tidak langsung itu juga ikut menyebarkan berita tersebut. Apalagi jika yang menerima berita tersebut adalah orang-orang yang alergi terhadap MTA. Karena orang-orang yang alergi MTA buru-buru disuruh tabayun. Baru mendengar nama MTA saja sudah malas membicarakannya. Seolah hati mereka sudah tertutup, tidak mau mendengar penjelasan tentang MTA. Mohon tausiahnya, Ustaz. Yang lain juga ada yang lihat? Ada. Nah, Anda lihat juga di mana itu, di internet sudah ada yang baca? Nah, sudah tersebar di internet itu. Saudara percaya juga dengan jawaban katanya tokoh yang diwawancarai tadi? Saudara percaya? Yang akalnya sehat itu saya rasa tidak percaya semua. Yang percaya itu yang tidak waras. Yang kata Jenderal Anton Tabah, orang yang apa? Edan. Kata beliau kan itu lah. Ya surat kabar edan atau kolo bendu. Zaman edan. Ya, zaman edan ini sing apik malah diarani elek, sing elek diarani. Coba akalnya siapa? Orang kajian di situ aja tuh MTA ya seperti kaji di sini nih. Yang dikaji Quran dan Sunnah. Ya. Datang dibubarkan, dipukuli ya ngaji. Yang ngaji dipukuli. Ada yang masuk rumah sakit. Rumah sakit. Nah, kira-kira yang waras yang dipukuli atau yang mukuli yang edan? Yang mukuli kan. Kalau rumah di situ jelas-jelas rumah untuk pelacuran, malah dibiarkan saja. Ya, tahu di sana itu ada rumah-rumah pelacuran, sudah tahu semua orang tahu. Polisi pun tahu kalau itu rumah untuk pelacuran itu. Tidak diapa-apakan. Untuk ngaji dibubarkan, tidak melindungi. Malah polisinya memanggil, kemarin sebelum itu dipanggil kok di polsek. Suruh bubar pengajiannya. Nah, padahal pengajian MTA itu resmi. Dilindungi oleh undang-undang. Nah, sekarang yang dilindungi undang-undang itu kadang-kala oleh orang-orang yang tidak akalnya sehat itu, malah itu yang dikalahkan. Yang menentang undang-undang itu malah yang didukung. Mau jadi apa negeri ini? Kalau yang begitu itu dibiarkan mau jadi apa? Ya. Zaman edan, kalau edan dituruti kan jadi edan kabeh. Maka biarkanlah, itu suatu ujian. Tidak ada menjalankan kebenaran jalan mulus itu enggak ada. Itu belum seberapa, cuma begitu aja kok. Apa mereka takut yang dipukuli itu? Tidak, itu kebetulan ketua di sana kok. Ketua pengajian Sidoarjo. Ya, itu yang dipukuli. Salah satu diantaranya, kemarin fotonya dikirimkan pada saya. Itu saya monitor terus. Sejak jam 3 sampai malam. Ya, saya kontak dengan ini ketua tim pembela muslim ini yang beliau ada di sini sekarang.
Ada peristiwa itu langsung saya telepon sama beliau. 5 menitan langsung dari sana dipandu. Perintahkan oleh beliau, ini baiknya lapor Kapolda. Lapornya jangan 1 orang. Banyak orang kalau perlu. Ya, tadi malam saya cek Pak Hasan, Ketua Cabang Sukolilo. Dia seorang pembantu dekan di Universitas Institut Teknologi Surabaya, ITS. Ya. Lapor ke sana, yang datang ke Kapolda 200 orang. Kayak demo itulah. Protes, lapor begini. Kalau Kapolseknya ikut mendukung mereka kok. Iya, sudah langsung Kapolda itu atas petunjuk tim pengacara Muslim Pak Mahendra Data itu sudah dilaksanakan. Dah, kemudian malam itu juga polisi harus datang ke rumah sakit untuk dokter biar bisa mengeluarkan visum. Sudah alhamdulillah berhasil. Sudah keluarkan visumnya, pulang. Nah, sekarang sudah negeri kita negeri hukum. Bukan negeri yang liar. Katanya hukum itu jadi panglima itu baru katanya. Prakteknya belum jadi panglima. Tapi kita tidak terpancing. Ya. Sakit dipukuli itu ya biasalah. Tapi tetap hukum kita proses. Nah, itu terus pekerjaan beliau ini nanti, pekerjaan tim pengacara Muslim Pak Mahendra Data ini mau diapakan mereka. Nah, kita tempuh jalur hukum. Kalau masalah berani balas-membalas, berani kita. Tidak ada yang takut mereka saya telepon, takut tidak. Ya. Nanti kata saya suruh balas itu dibalas kok. Tapi apa kita akan terjadi perang saudara. Kalau terjadi sama Muslim perang, nanti manfaatkan oleh orang ketiga. Negeri dari kacau balau. Ya. Nah, penyebar berita itu orang fasik. Tadi saya kalau sudah meninggal belum. Yang menyebar berita bahwa MTA menghalalkan anjing, zina lebih baik daripada tahlilan, itu orangnya masih hidup. Yaitu Al-Mukarram Kiai Marzuki Mustamar, dosen UIN Malang, ketua NU cabang Malang. Itu kiainya masih hidup. Yang sudah meninggal itu Allahumma ighfir lahu warhamhu, seorang pegawai Kementerian Agama namanya Pak Rohadi dulu, nyebar di Wanayasa sana, katanya MTA menghalalkan anjing. Terus di Solo ini banyak wanita-wanita berjilbab yang jual anjing, sate anjing. Itu sudah diluruskan oleh Pak Profesor Nazaruddin Umar. Kesini beliau waktu itu meluruskan, memintakan maaf atas anak buahnya itu. Tidak lama kemudian yang anak buahnya tadi meninggal. Nah, kalau Kiai Al-Mukarram Marzuki Mustamar itu bukan di Solo. Yang orang jilbaban menjual krengsengan anjing itu di Sukoharjo, jejere Solo gitu loh. Nah, zina lebih baik dari tahlilan. Ya, itu katanya begitu. Setelah urus ya hanya katanya itu. Nah, berita yang disebarkan dasarnya katanya, kenyataannya tidak benar dan tidak mau tabayun, ketahuilah berita itu dibawa oleh orang fasik. Sedang Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Orang-orang yang beriman, kalau ada orang fasik membawa berita, supaya diuji kebenarannya dulu. Ya, jangan terus dipercaya begitu saja, kamu mengambil suatu keputusan, akhirnya kamu nanti menjadi penyesalan. Karena ternyata berita itu berita yang dibawa oleh orang fasik, bohong. Lah untuk mengetahui
berita tiba orang fasik atau bukan orang fasik dilihat beritanya. Tidak mungkin kalau orang muslim, orang mukmin membawa berita seperti itu, tidak mungkin. Orang mukmin dikatakan oleh Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru hai orang-orang yang beriman itu supaya mendahulukan tabayun. Rungu berita gini, apa betul loh? Lah tabayun. Artinya mencari berita yang sebenarnya. Di MTA ini sumbernya, MTA itu pidato sumber radio itu dari sini, mestinya kan sumbernya ke sini. Tanya apa betul begitu, dan semua isian pidato saya di akad pagi ini direkam semua. Direkam semua. Nah, maka orang itu biar risikonya ditanggung. Ya, berita-berita yang menyebarkan lewat TV, lewat Quran, begitu menerima berita itu tanpa tabayun terus kabarkan, itu ya fasik itu. Maka jangan, karena berita-berita sekarang ya sukanya begitu kok. Ya, yang sekiranya membawa keributan itu dikabarkan. Ya, seperti saudara ingin tahu kan kemarin waktu Idul Adha itu di Masjid Istiqlal menyembelih kambing 10 ya, sapi 40, antrian dapat daging ada yang meninggal berapa? Nah, antrian tuh dapat daging ada yang meninggal karena susuan kepidak-pidak itu. Hampir tiap tahun peristiwa itu dikabarkan terus lewat surat kabar, lewat TV dan sebagainya. MTA yang membagi 110.000 besek, 110.000, 620 ekor sapi, 2.500 kambing. Tidak pernah diberitakan. Yang baik-baik itu tidak diberitakan. Sebab rakyat kita ya nek bong sapi wis ora patek krungu ora apa-apa. Ini bangsa sing elek-elek itu ya kepengin dengar karena sudah terbiasa mendengar yang jelek-jelek. Maka yang jelek itu terus lama-lama jadi baik seolah-olah ini yang menarik berita. Nah, yang begitu kan? Ya biar itu, dibiar lewat TV apa lewat media itu makin mempopulerkan MTA. Wah, di Sidoarjo wong ngaji dipukuli, wong MTA dipukuli oleh masyarakat. Ya. Maksudnya begitu kan, biar orang-orang tidak suka ngaji, tapi lihat perkembangannya. Yang ngaji malah makin banyak. Karena tahu, itu yang mukuli itu orang yang tidak waras. Kalau dia waras tidak begitu. Masa orang ngaji di negara yang mayoritas beragama Islam, lah kok ngaji kitab suci Quran, ngaji sunnah Rasulullah malah dipukuli. Tempat perzinaan, kafe-kafe remang-remang yang sering terjadi ditemukan di situ, bandar transaksi narkoba, jual beli wanita, malah tidak diapa-apakan. Nah, mestinya patutan nyerangi sing kono-kono dibubarke lah gitu loh. Umpama itu patut. Tapi itu ya tidak patut karena negara kita negara hukum. Nah itu mestinya penegak-penegak hukum itu yang mengambil tindakan. Nah apakah pengajian Sidoarjo terus dengan adanya peristiwa kemarin akan berhenti? Tidak, terus jalan terus. Tidak akan berhenti. Nah, betah-betahan. Ya, orang yang begitu itu kan ya ada yang mengomandu. Nah yang mengomandu ini dosanya besar. Kalau dikira iso menang, diantemi orang balas menang, kamu berasa banget, tunggu aja akibatnya. Allah mencatat perbuatanmu dan pasti Allah nanti akan memberikan balasan. Maka kita mohon pada Allah, berdoa. Mudah-mudahan orang-orang yang semacam itu diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya, beri peringatan yang membekas di hatinya, ya bisa membekas di hatinya. Biar dia merasakan pedihnya orang yang dianiaya. Innallaha la yuhibbul dzalimin. Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Pertolongan hanya kita harapkan dari Allah. Adapun negeri kita
negeri yang berdasarkan ada undang-undangnya, ada hukumnya, biar ditangani ahlinya. Sudah ditangani oleh tim pengacara Muslim. Dia insya Allah nanti akan memberikan dua patah kata untuk berpesan, karena suara ini didengar oleh seluruh Indonesia. Ya, kemarin di Demak digeruduk Banser, ya, di Jateng Pos dimuat barisan serbaguna untuk geruduk pengajian barang serbaguna. Ya, ya dah. Kalau untuk Natalan malah dijaga, gereja-gereja itu dijaga keamanannya. Tapi untuk pengajian bubarkan. Hebat dia itu. Ya. Di Pituruh Purworejo juga begitu. Apakah berhenti di Pituruh? Tidak. Ngajian jalan terus, ngajian malah lebih banyak yang datang. Di Demak apa berhenti? Tidak, jalan terus pengajian. Sidoarjo kemarin rupanya itu gerakan serentak. Tapi bagaimanapun juga wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, orang-orang yang membuat makar jahat akan membendung syiarnya Islam itu tidak akan bisa. Allah sepandai-pandai penggagal makar jahat itu. Maka kita harus waspada, hati-hati, jangan mudah diadu domba. Sebab nanti kalau kita mudah terpancing, terjadi pertempuran sesama muslim, yang jadi korban sama-sama muslim. Kita jadi orang waras, jangan dimumetkan. Ya, kalau orang yang sudah setengah mumet-mumet itu kan. Maka saya gambarkan, jangan mau kita itu diadu seperti jangkrik. Ya, sudah saya contohkan toh. Jangkrik kuwi bisa diantu dengan jangkrik. Ya nek wis kalah lho dihubung-hubungke nganggo rambute ibu-ibu kuwi. Dijantur lho nek mumet wani meneh. Nah, jadi yang begitu itu orang mumet-mumet itu. Masa kalah kalau coro. Coro malah rasa didu lho. Nah, coba kalau coro dunia ndak mau. Malah rukun dia. Maka disitulah kalau nuruti hati itu juga memang marah. Apa? Tapi Allah mengatakan wal afina aninnas. Idfa bilatihiya ahsan wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu menahan di kala marah. Ya. Memberikan balasan lebih baik daripada yang diperbuatnya. Ya, masih bisa menahan kesabaran. Maka orang yang sabar menahan diri dalam pegang agamanya, kata Nabi, seperti menggenggam bara api. Nah, itu sudah menjadi sunatullah. Dia pembawa kebenaran, menyebarkan kebenaran di tengah-tengah kebatilan, itu mesti banyak reaksi. Tapi bagaimanapun juga kebatilan tidak pernah ada riwayatnya. Disebut di dalam Al-Quran itu tidak pernah dari kebatilan itu akan jaya. Akhirnya mesti hancur. Allah yang akan menghancurkan. Maka memunculkan yang hak itu mengandung risiko. Memunculkan yang hak di tengah-tengah kebatilan. Coba orang-orang mengatakan MTA itu aliran sesat. Jadi orang yang mengaji Quran, mengaji sunnah malah dia katakan sesat. Orang yang tidak pernah ngaji Quran, tidak pernah ngaji sunnah, ngaku Islam, perbuatannya nyimpang dari Quran sunnah, malah itu aliran selamat. Maka sudah saya katakan, kalau kamu merasa aliran selamat, menuduh ente aliran sesat, mari kita berpacu. Jangan jegal-jegali, berpacu. Biar kami menyebarkan yang sesat ini kalau mereka mengatakan sesat. Yang sesat saja berani terang-terangan menyebarkan. Kenapa kamu yang mengaku selamat tidak berani menyebarkan terang-terangan? Buka pengajian seperti MTA ini. Ya. Suaranya dikumandangkan seluruh dunia ini. Ya, biar kamu selamat. Biar orang-orang tertarik ikut kepada yang selamat itu. Gitu. Mestinya kan begitu. Kenapa enggak mau? Malah ganggu, malah bubarkan. Kamu membuka pengajian. Dibuka bebas seperti MTA ini. Nanti orang-orang yang kepengen selamat biar ikut kamu. Ya, alasannya
Aku orang di radio tak silih, sudah saya katakan. Ayo gantian dengan saya di sini. Ya. Gantian dengan saya. Kalau ini pengajian 2 jam, 1 jam nanti saya, 1 jam lagi kamu sama-sama di sini. Nanti masyarakat yang dengar biar tanya apa yang kita terangkan biar ditanyakan. Kita terbuka pengajian itu. Jadi sebenarnya kasihan menghadapi orang-orang semacam itu, kasihan karena mereka sebetulnya orang-orang yang tidak tahu. Ya dibodohi oleh pimpinannya saja, katakan pelarian sesat tanpa pikir panjang terus digasak gitu aja. Ya. Kenapa mereka tidak pernah mengarahkan yang jelas-jelas sesat? Tempat pelasuran itu kan tempat sesat itu. Ya, tempat pelasuran tempat sesat. Kenapa? Jelas-jelas sesat. Semua orang tahu. Kok tidak diarahkan ke sana? Nah, inilah Allah menjadi saksi. Kita mengadunya kepada Allah. Maka saudara-saudara yang ikut membaca, mungkin dimuat Quran atau di internet atau mendengarkan siaran TV atau radio, ya dengarkan saja, dipikir dengan akal pikiran yang sehat. Jangan terpancing berbuat sendiri-sendiri, tidak. Warga MTA di mana saja berusaha menjadi warga negara yang baik, taat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Kita taati. Walaupun para penegak hukum di antaranya oknum-oknumnya banyak yang tidak mentaati hukum itu sendiri. Banyak penegak hukum yang tertangkap, malah menjadi perkara. Ya. Masa penegak hukum malah dihukumi? Kan banyak penegak hukum yang dihukumi. Nah itu. Maka Nabi jauh-jauh sudah mengatakan penegak hukum itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 aja masuk surga. Yang 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Berarti di antara penegak hukum itu sebanyak-banyak yang adil, masih banyak yang tidak adil. Maka yang tidak adil itu masuk neraka. Ya, kalau di dunia ini tampaknya wah kamu menang, kamu ya tunggu aja nanti agak. Kamu jadi penegak hukum berapa lama? Kalau sudah di pensiun, ketika kamu jadi penegak hukum tidak berlaku adil, kau di pensiun, kembali ke masyarakat, masyarakat titen kamu dulu ketika masih menjabat Kementus, ya. Akibatnya kamu yang tengah masyarakat wis ora kajian, peringas-peringis tak kamu nanti. Wes, engko ora dijeni, masyarakat tahu, alah kita di penegak hukum sombongnya Raja Mak. Itu di masyarakat, belum lagi nanti di hadapan Allah. Tunggu akibatnya. Kita punya keyakinan yang hak itu mesti hak, yang batil. Sekarang udah bukan rahasia lagi kalau penegak hukum itu mainnya seperti itu. Yang jalan lurus malah tidak dilindungi, yang tidak lurus malah dilindungi. Itulah hukum yang ada di negeri kita. Banyak juga yang masih baik-baik, tapi sebanyak-banyak yang baik menurut kata Nabi tadi masih banyak yang tidak baik. Yang 2 masuk neraka. Negara hukum hanya 3, 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Berarti yang banyak, yang baik dan yang jelek kan banyak yang jelek. Ya, jadi masih hidup yang menyebar fitnah tadi kita doakan. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya lah. Buka hatinya, mau bertobat kepada Allah. Sebelum dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dia bertobat. Satu kurang sekian. Permohonan doa dan penyerahan jimat, Ustaz. Ada yang menyerahkan jimat, ya. Mari. Yang pertama dari Bapak Andri Susilo, Ngelipar Gunung Kidul, berupa 1 keris Kiai Sodogaran. Kemudian yang kedua keris Kiai Kentir. Kemudian berikutnya tombak Kiai Gelap, kegunaan untuk keselamatan, kewibawaan dan pelarisan. Ini mohon supaya bisa istiqomah di MTA atau di ya, benar. Kiai Kentir dijaga ke. Gitu. Namanya aja Kiai Kentir. Ya, itulah orang itu kalau tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah, walaupun mengaku agamanya Islam, tapi percaya pada Kiai-Kiai Kentir itu. Ya, mudah-mudahan
Allah mengampuni dosa-dosa selama ini. Karena Allah mengampuni dosa yang karena berlaku karena tidak tahu. Setelah tahu segera bertobat, menyesali, kiai kentirnya dibuang, dah dekat sekarang mengambil pertolongan ya Allah semata. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan jangan diulang lagi. Yang kedua dari pendengar radio dari Wonosobo berupa sabuk kekebalan, kemudian tameng dari santet dan tenung, dan uang-uangan gambar macan untuk penarik uang gaib maupun pesugihan, Ustaz. Nah, ya kan, jadi menarik uang pesugihan, nah, itu dipercaya. Nah, untuk kekebalan, nganggo setut kuwi diplathok ora apa-apa, ning ndak tahu kenek, ora tahu dicoba. Ya, tertipu. Untung belum pernah ketemu yang mau bacok dia. Ya, dikumpulkan sama habitatnya sana. Banyak ini, kamu ngarani jimat apa aja ada di situ. Sing tahu meguru jimat apa, saya ngarano napa wae ada di sana. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, saya cukupkan sekian, mari kita akhiri pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.